Masuknya agama Hindu dan Buddha ke Indonesia. Agama Hindu dan Buddha berasal dari India sekitar abad keempat. Kedua agama tersebut masuk dan dianut oleh penduduk di berbagai wilayah Nusantara. Bukti tertua adanya pengaruh India di Indonesia adalah ditemukannya arca Buddha dari perunggu di Sembaga, Sulawesi Selatan, antara abad keempat hingga abad ke-16 Masehi. Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Kerajaan Sriwijaya adalah salah satu kerajaan maritim yang kuat di Pulau Sumatera. Bukti awal mengenai keberadaan kerajaan ini berasal dari abad ke-7, seorang pendeta Tiongkok Itsing. Kerajaan Sriwijaya memiliki letak yang strategis di jalur pelayaran dan perdagangan internasional Asia Tenggara. Raja Bala Putradewa. Raja yang terkenal dari Kerajaan Sriwijaya adalah Bala Putradewa. Ia memerintah sekitar abad ke-9 Masehi. Kerajaan Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya pada abad 8 dan 11 di bawah kekuasaan Raja Bala Putradewa pada abad 850 Masehi. Keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Beberapa faktor penyebab kemunduran dan keruntuhan Kerajaan Sriwijaya. Adanya serangan dari Raja Dharmawangsa pada abad 990 Masehi. Adanya serangan dari Kerajaan Kola Mandala yang diperintah oleh Raja Rajendra Koladewa. Pengiriman ekspedisi Pamalayu atas perintah Raja Kartanagara pada abad 1275 sampai 1292 Masehi. Adanya serangan Kerajaan Majapahit dipimpin Aditya Warman atas perintah Majapatih Gajah Mada 1477 Masehi, sehingga Sriwijaya menjadi taklukan Majapahit. Kerajaan Sriwijaya merupakan kebanggaan masa silam. Berdiri pada abad ke-7 dan berkembang di daerah perairan Sungai Musi, wilayah Palembang masa kini. Kekuasaannya yang melampaui batas geografis Indonesia menjadikan Sriwijaya berkembang menjadi penguasa utama jalur perdagangan laut di kawasan Asia Tenggara. Berabad-abad mendominasi pelayaran dan perdagangan antar bangsa. Sriwijaya merupakan satu-satunya negara di Asia bagian tenggara yang banyak diberitakan kronik Arab dan Cina. Kekuatan armada maritim yang kuat membawa komoditas perdagangan utama. Kerajaan Sumatera ini merupakan pintu gerbang perdagangan di Nusantara. Sriwijaya juga dikenal sebagai pusat ilmu pengetahuan Buddha yang termasyhur pada zamannya. Sejak abad ke-7, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan maritim. Sriwijaya memiliki kekuatan armada laut serta ilmu pengetahuan pelayaran yang hebat. Bentang layar terkembang pantang surut. Kapal-kapal besar menghantarkan pelaut-pelaut handal Sriwijaya mengarungi Samudra Hindia. Dari Maluku hingga ke Accra di bagian barat Afrika. Dari Selat Malaka menjangkau semenanjung Arabia. Pelaut-pelaut perkasa Sriwijaya membawa kayu manis dan rempah-rempah yang merupakan komoditas utama selain barus dan damar. Sementara pada situasi itu, di Eropa, manusia belum mampu memecahkan misteri alam semesta.
Wali Songo terdiri dari Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel atau Raden Rahmat, Sunan Bonang atau Mahdum Ibrahim, Sunan Derajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Muria atau Raden Umar Said, Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Abad ke-14 bagi Wali Songo adalah era kebudayaan Islam di Nusantara. Mereka adalah simbol penyebaran Islam di Indonesia, khususnya di Jawa. Wali Songo menyebarkan melalui dakwah, pesantren, seni, dan kebudayaan. Kini masyarakat Indonesia merupakan pemeluk mayoritas agama Islam dan terbesar di dunia. Pengaruh penyebaran Islam ini hadir dengan damai, sama dengan Cheng Ho yang mengunjungi Nusantara di masa lalu hingga ke Wali Songo. Dari cerita ini jelas, pengaruh Cheng Ho sebagai seorang Muslim terhadap penyebaran Islam terjadi. Dalam setiap pelayarannya, ia juga selalu mengandalkan diplomasi damai dalam setiap pelayarannya. Senjata alat pembunuh tidak banyak dalam kapal itu. Yang banyak adalah senjata budi yang akan dipersembahkan kepada raja-raja yang diziarahi. Buya Hamka.